Kasus misteri temuan kerangka yang diduga ibu dan anak di sebuah rumah tua di Ngamprah, Bandung Barat masih terus menjadi buah bibir. Lantas siapakah sosok kedua kerangka ini? Berikut penelusurannya. Barat digegerkan dengan temuan dua kerangka manusia di sebuah rumah pada Senin 29 Juli. Diduga dua kerangka itu merupakan ibu dan anak. Iguh Indah Hayati berusia 55 tahun dan anak laki-lakinya Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun. Tepat di belakang saya ini adalah rumah dari ditemukannya mayat yang sudah berubah menjadi kerangka yang diduga merupakan ibu dan juga anak di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Bisa Anda lihat sekarang kondisinya memang sudah dipasang garis polisi dan juga digembok sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam. Kalau bisa digambarkan bahwa memang kondisi rumahnya sudah kumuh, jadi memang betul ya terlihat tidak ada orang. Dan sebetulnya rumah ini sangat dekat dengan pemukiman warga lainnya begitu. Artinya tidak berdiri di satu tempat tapi juga ada beberapa rumah di sampingnya sehingga ini bisa menjadi petunjuk untuk menguak bagaimana sebetulnya kematian yang diduga ibu dan juga anak di dalam ini. Dua kerangka manusia ini ditemukan oleh suaminya Mujoyo Chandra yang sejak 2014 silam sudah pisah rumah. Menurut penuturan warga, ketika suaminya datang, rumah dalam kondisi tergembok dari dalam. Agar bisa masuk, akhirnya pintu dijebol. Usai kejadian itu, sejumlah warga mengaku tidak ada yang tahu keberadaan Mujoyo Chandra. Di rumahnya tertera ada spanduk bahwa rumah ini dijual. Hubungi Mujoyo Chandra yang merupakan suami dan juga ayah dari korban. Dan terdapat nomor teleponnya, kita akan coba telepon apakah nyambung atau tidak untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi dari kejadian ini. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Ternyata setelah saya coba telepon ke nomor telepon yang tertera di depan rumah, tidak nyambung dan tidak aktif begitu. Dan memang agak sulit ini untuk mencari nomor telepon baru atau identitas dari si Bapak Mujoyo Chandra ini. Kita akan cari tahu bagaimana fakta yang lainnya. Salah satu tetangga korban, Ai Suryati, bercerita terjadi perubahan sikap pada korban sejak 2007. Padahal ia sudah mengenalnya sejak tahun 90-an. Ai mengaku terakhir melihat korban pada 2019 sebelum pandemi COVID-19. Ai bahkan mengira sudah pindah ke Sumedang, Jawa Barat karena kondisi rumah yang tidak terurus dan gelap setiap malam. Kenapa ya Bu ya? Nggak tahu. Udah kayak itu kalau ada misalkan mau keluar. Terus saya juga keluar, dia mau udah jalan lihat saya masuk lagi. Tapi bukan ke saya aja. Hampir ke semua warga di sini. Oh jadi memang sejak 2006 itu almarhum itu tertutup orangnya? Iya. Iya. Sama sekali? Iya. Oke. Terakhir kali Ibu lihat? Sebelum corona mah. Ngobrol? Enggak. Saya di dalam. Lewat kan mau ke catering kerja. Pada hari penemuan dua kerangka ini, Ai sempat berbincang dengan suaminya Mujoyo Chandra. Menurutnya ada permasalahan keluarga yang terjadi di antara keduanya sehingga pada 2014 lalu Chandra meninggalkan rumah dan pergi ke Cirebon, Jawa Barat. Tadi Ibu cepat cerita istri saya nekat katanya. Pak Chandra bilang sebelum bongkar itu teh datang ke sini kan Bu Ai takutnya istri saya bunuh diri soalnya istri saya nekat orangnya. Takutnya bunuh diri, terus kata tetangga saya itu nggak mungkin pas ada masa nggak rame, harusnya ada ya pastilah ada kabar kalau bunuh diri, gitu kata teman saya teh. Nah udah gitu udah bongkar, udah cerita gitu teh bongkar, tiba-tiba iya bener balik lagi ke sini Bu Ai ternyata omongan saya benar, istri saya bunuh diri. Menurut PJ Kepala Desa Tani Jaya, sebetulnya pada 2018 korban sempat mengatakan akan pindah domisili kepada RT setempat. Tetapi setelah laporan dibuat, korban tidak pernah terlihat lagi dan kondisi rumah sudah terkunci. Sebetulnya mau pindah rumah satu keluarga dan dulu. Sempat dia itu ke Pak RT juga pamit sih yang korban itu, yang meninggal itu, yang udah jadi kerangka itu. Tapi pas memang karena itu digembok, jadi si warga di daerah tersebut mengetahuinya pergi gitu, udah pergi karena lihat situasi rumah sudah nggak layak lah gitu, kayak rumput-rumput udah pada tinggi gitu. Dan sebelum itu ada pengajuan akan pemindahan? Nah sebelumnya itu sempat bilang katanya mau pindah. Nah dari situ nggak kelihatan atau sampai kemarin itu.
Temuan 2 jenazah saat ini ditangani oleh Kepolisian Resor Cimahi. Pada Selasa 30 Juli, kepolisian mengerahkan tim forensik untuk melakukan olah TKP. Sejumlah barang bukti sudah diamankan polisi, termasuk tulisan-tulisan kekecewaan kepada Mujoyo Chandra yang diduga ditulis korban di tembok yang dijadikan petunjuk pihak kepolisian. Memang dari barang-barang yang kita temukan sudah ada bukti petunjuk. Namun kami masih menunggu hasil dari tim forensik untuk bisa mengetahui penyebab dari kematian, sehingga kita bisa menyimpulkan. Menurut pihak kepolisian ada berbagai kemungkinan di balik kematian ibu dan anak ini. Untuk membuat kasus ini semakin terang, sejumlah saksi sudah mulai diperiksa polisi, termasuk suami dan ayah dari korban. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung Barat, Jawa Barat.